Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang sore ya. Selamat sore ya semuanya. Tadi ada kesalahan teknis sedikit ya. Oke, hari ini hari Minggu 5 Desember 2021 jam 15.30 kita akan mulai webinar edukasi menentukan support dan resisten dengan trace ya, dipresentasikan oleh saya sendiri, Muhammad Fardi, founder MFD Academy. Oke, webinar ini disponsori oleh Welltrade. Ini sudah 15 tahun pengalaman di pasar forex. Ada 500.000 trader yang puas dari 180 negara. Kemudian ada support 24 jam ya. 24 per jam per hari selama 1 minggu. Artinya satu minggu ini layanan supportnya full ya. Dan untuk withdraw minimal 30 menit untuk menarikan dana ya. Ini penghargaan yang sudah broker Welltrade dapatkan dari 2014 ke 2021. Dan untuk Welltrade menggunakan MetaTrader 4 dan juga MetaTrader 5 untuk teman-teman yang masih baru mulai belajar trading bisa menggunakan MetaTrader 4 ya. Sebelum menggunakan MetaTrader 5, karena MetaTrader 5 itu tampilan khusus untuk yang profesional. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, ya, ini bisa menggunakan MetaTrader 4 dulu sebelum melakukan membuka MetaTrader 5. Ya. Untuk tipe akun sendiri, Welltrade ini ada mikro, ada premium, ada pro, ada juru trade, dan digital. Banyak yang menanyakan, ya, kenapa Welltrade nggak ada copy trade? Ada ya, hanya menggunakan pihak ketiga, yaitu platform juru trade. Jadi akunnya tetap menggunakan Welltrade, hanya untuk copy tradingnya menggunakan aplikasi lagi. Tapi memang ini ada biayanya, berbeda dengan copy trade yang langsung gitu ya, dari broker sendiri. Kalau ini enggak, kalau Welltrade kita menggunakan platform juru trade. Nah, buat teman-teman yang baru mulai melakukan trading, ya bisa menggunakan akun mikro ini sebesar 25 US dollar. Jadi dengan 25 US dollar teman-teman sudah bisa melakukan trading ataupun sudah bisa membuka akun ya di Welltrade ini, tipenya tipe mikro. Nah, kemudian untuk yang premium bisa mulai dengan 200 US dollar. Ini bedanya mikro sama premium. Kalau mikro itu sen bentuknya. Jadi kalau masuk 25 US dollar di dalam akunnya akan terlihat 2.500 ya. 2.500, tapi sen. Ini untuk premium. Dan untuk teman-teman yang mau scalping bisa menggunakan akun pro. Kenapa? Karena akun pro ini spread-nya kecil, floating dari 0,5. Floating itu ini spread ya. Nah, kalau yang premium spread-nya 1,5 mulainya. Nah, kalau yang pro ini lebih kecil, ya lebih kecil daripada premium. Tapi untuk pro, teman-teman bisa melakukan minimal deposit awal itu 500 US dollar ya. Nah, untuk cryptocurrency ini kita bisa menggunakan membuka akun digital ya. Digital, dan ini mulai depositnya sebesar 50 US dollar. MFD Academy ya, MFD Academy adalah pelatihan calon profesional trader teredukasi, pendamping trader dan investor, dan juga sebagai penyedia layanan analis dalam melakukan trading yang berkualitas dan terbaik menurut analisa teknikal dengan sistem yang sudah teruji. Jadi MFD Academy bukan platform penjual signal, ya bukan,
Tapi teman-teman kalau misalkan mau jadi trader yang profesional, teredukasi, boleh bergabung bersama tim kita gitu ya. Kemudian dan untuk FFD Academy sendiri hanya menggunakan sistem analisa teknikal ya, hampir fokus analisa teknikal 90%. Dan untuk sisanya ya kadang melihat fundamental, tapi hampir jarang sekali melihat fundamental. Webinar edukasi menentukan support dan resisten menggunakan moving average. Ya, kita akan bahas di webinar kali ini. Support resisten. Secara istilah, konsep support dan resisten digunakan untuk merujuk pada tingkat harga tertentu. Support adalah tingkat harga tertentu yang diyakini sebagai titik terendah. Ingat ya, support adalah tingkat harga tertentu yang diyakini sebagai titik terendah. Artinya kalau titik terendah itu ataupun harga terendah, kita bisa sebut itu adalah support pada suatu masa tertentu. Keberadaan support berfungsi untuk menjaga supaya harga tidak terlalu jatuh. Jadi terbentuknya support ini tidak akan ditembus lagi kalau misalkan support itu sudah ditembus, sudah terbentuk. Kalau misalkan support sudah terbentuk, itu tidak akan ditembus. Tapi kalau misalkan ditembus, artinya nanti support itu akan menjadi resisten. Nanti saya akan bahas ya. Sedangkan resisten merupakan kebalikan dari support. Istilah ini digunakan untuk menyebut tingkat atau area tertinggi pada suatu masa. Hal ini membuat aksi jual cukup besar sehingga menghambat harga untuk naik. Nah, jadi support resisten itu sebagai area acuan harga. Ya, banyak sekali trader terjebak dengan area support resisten ini. Contohnya, mereka buy di area resisten ataupun sell di area support. Banyak sekali yang terjebak. Nanti saya akan bahas ya. Biasanya harga akan turun setelah menyentuh harga resisten. Nah, ketika resisten ditembus, breakout, harga akan naik hingga tingkat resisten berikutnya. Membaca ulang tentang pengertian support dan resisten di atas, mungkin kita belum bisa mendapatkan gambaran pasti untuk mempermudah pemahaman tentang hal ini. Mari kita ulas analogi yang lebih sederhana. Analogi support dan resisten. Ini contoh ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, konsep support dan resisten sebenarnya sudah sering kita pakai. Contohnya, sebuah pakaian dijual seharga 100.000 pada sebuah marketplace. Suatu hari, harga baju tersebut turun menjadi 80.000. Nah, ini kan udah bagian daripada jual beli ya. Nah, dari 100.000 menjadi 80.000. Beberapa hari kemudian harga baju kembali normal menjadi 100.000. Ini contoh. Jadi support dan resisten itu, ini yang 100.000 ini area resisten. Nah, yang 80.000 ini area support. Ya. Nah, hal ini akan membuat kita berpikir bahwa 80.000 ada harga terbaik yang bisa didapatkan. Nah, 80.000 inilah yang menjadi titik support atau batas akhir untuk menjaga agar harga tidak semakin turun. Ini contoh dalam baju. Ya. Kalau dalam forex ataupun dalam gold harganya ya tentu beda gitu. Tapi ini sama analoginya gitu untuk melihat support dan resisten. Jadi resisten itu harga paling tinggi, support harga paling rendah. Nah, itu simpelnya mungkin seperti itu ya. Nah, sedang resisten digunakan untuk mencegah harga semakin naik. Misalnya, harga XAU USD ataupun gold mencapai harga tertinggi pada bulan November.
yaitu 1875 ya. Ini sebagai pedagang. Jadi harga XAU USD Go pada bulan November itu sebesar 1875. Nah, ini kalau misalkan harga tertinggi bisa dikatakan sebagai resisten. Nah, Anda tentu ingin harga tersebut semakin naik. Jadi kita pengen dari 1875 ini semakin naik ya, semakin tinggi, misalkan 1.900. Tapi dia tidak bisa menembus harga 1875 ini. Artinya ya, karena semakin naik tapi ternyata tidak, karena kondisi pasar tidak memadai. Artinya kita pengen si harga ini naik ke lebih tinggi tapi market tidak memadai. Aslinya gini, jadi lebih banyak si penjual itu menjual di harga 1875, nggak ada yang membeli lagi di harga 1875, jadi dibasi gitu. Nah, itu bisa kita jadikan area acuan untuk sebagai resisten ya. Nah, kita pun berpikir bahwa 1875 merupakan harga terbaik yang untuk menjual gold. Jadi 1875 inilah yang menjadi titik resisten untuk mencegah harga naik lebih tinggi. Dengan kata lain, resisten merupakan batas atas agar harga tidak masuk akal. Nah, ini kan judulnya menentukan resisten dengan moving average. Nanti saya akan bahas indikatornya apa aja. Nah, ini analoginya aja ya, support resisten itu apa gitu. Jadi biar teman-teman ngerti, biar teman-teman tahu harga itu sekarang berada di level resisten atau harga ini sekarang lagi berada di level support. Ya. Kemudian, nah, sebentar. Dalam trading forex dan gold, support dan resisten merupakan alat bantu analisa untuk melakukan kegiatan menjual atau membeli. Ya. Dan pada grafik pergerakan forex dan gold, support ditampilkan sebagai garis lurus horizontal dan berfungsi sebagai batas bawah harga forex dan gold yang tidak bisa ditebus trader dalam periode tertentu. Jadi di sini kita memerlukan garis lurus horizontal. Nanti saya akan bahas ya. Biasanya garis support digunakan para pemain forex dan gold untuk mulai melakukan pembelian. Ya, mereka akan membeli posisi harga yang menyentuh garis tersebut dengan keyakinan bahwa harga tersebut adalah yang terbaik, tidak akan turun lagi, dan bahkan memiliki kecenderungan mengalami penaikan. Dalam grafik pergerakan harga forex dan gold, tampilan resisten berupa garis mendatar dan agak miring. Hal ini dijadikan acuan trader untuk tidak melakukan pembelian. Ini garis mendatar ataupun agak miring, istilahnya seperti garis trendline. Ya. Nah, hal ini dijadikan acuan para trader untuk tidak melakukan pembelian apabila ada produk saham yang hampir menyentuh, ini saham itu ya seperti forex dan gold ya, garis resisten. Pembelian saat sebuah harga forex dan gold mencapai garis tersebut dinilai tidak akan memberi keuntungan. Artinya, ketika harga sudah berada di level resisten, kita tidak boleh melakukan aksi beli. Ya, buat teman-teman nih, kalau misalkan harga sudah di atas, contohnya naik, gitu, jangan langsung melakukan entry buy, tapi kita melihat dulu apakah ada price action untuk turun ataupun suruh berhenti gitu. Karena level resisten itu kita harus menjual, bukan harus membeli. Kalau beli itu harus di area support. Nah, banyak sekali yang terjebak karena kenapa? Karena pergerakan forex itu ketika harga naik kita otomatis buru-buru pengen buy. Bukan orang lain, saya sendiri pun karena seperti itu. Ya, tapi nanti kita akan bahas di sini.
Nah, bukannya naik, harga forex dan gold mencapai garis resisten biasanya cenderung mengalami penurunan jika harga berada di area resisten. Membaca ulasan di atas, kita akan mendapat gambaran betapa pentingnya memahami support dan resisten sebelum memutuskan terjun dalam bidang trading forex dan gold. Ya, jadi support dan resisten ini sangat penting untuk kita pelajari. Ya, nah dan berikut indikator yang bisa dijadikan acuan sebagai alat untuk menentukan support resisten. Ya, ini hari ini yang hadirnya sedikit tidak masalah ya. Yang penting kita jalan aja. Nah ini sebelum lanjut ya, MFP Academy Gold Trader buat teman-teman yang mau mendapatkan rebate atau cashback 98%, bisa daftar melalui link yang sudah diberikan di grup. Nah untuk satu lot XAUUSD akun premium rebate-nya ini 19,6. Nah ini 19,6 dolar ini untuk yang standar, minimal dia tradingnya 1 bulan 1 sampai 10 lot. Kalau misalkan sudah 50 lot ataupun sampai 300 lot ini akan berubah, bahkan lebih besar. Ya, untuk premium rebate-nya ini bisa sampai 25 US dollar ya. Apabila teman-teman sudah melakukan transaksinya yang besar gitu ya, yang banyak lah gitu. Nah, untuk akun pro kenapa sedikit ya karena nilainya sprintnya kecil gitu. Jadi memang sedikit gitu ya. Nah ini rebate cashback langsung dikirim ke Save Wallet setelah 1 hari penutupan transaksi ya. Untuk member lama yang menginginkan rebate ataupun cashback 98% bisa langsung menghubungi saya. Jadi buat teman-teman yang udah trading tapi belum mendapatkan rebate bisa langsung nanti melalui WhatsApp ataupun Telegram yang saya ya. Meskipun sudah punya ID yang lama tapi bisa nanti saya bantu. Oke. Nah, ini yang tadi. Oke, sebentar saya siapkan indikator yang digunakan untuk melihat area acuan support dan resisten adalah indikator moving average. Nah, buat teman-teman nih boleh dicatat ya. Nah, ini indikator yang digunakan untuk melihat area acuan support dan resisten adalah indikator moving average. Periodenya 1, ini metode simple. Sebentar. Ini boleh dilihat terus sama teman-teman semua. Sebentar. Simple ya. Itu sih-nya tuh. Kan ada tulisan SIP ya. Nah, SIP-nya itu wajib ada ya. Wajib ada SIP-nya. Sebentar ya. Nah, ini SIP-nya ini harus ya. SIP-nya itu min 20. Ini periodenya 1, metodenya simple, apply to close, warna bebas, SIP-nya 20. Level sama visualization langsung dikosongkan. Jadi nantinya seperti ini. Ya, jadi nantinya seperti ini. Nah, sekarang saya akan memberitahu bagaimana caranya menentukan area support dan resistennya. Oke. Sebentar. Alhamdulillah ini cerah, mudah-mudahan lancar sampai selesai. Oke. Saya akan buka chat dulu. Kita lanjut ke
sekarang. Screen. Oke. Share screen. Oke. Ini, nah seperti yang tadi saya bilang, itu indikator yang kita gunakan adalah moving average. Kemudian ketik satu, ininya shift. Ya, biasanya kita menggunakan seperti ini tanpa ada settingan. Tapi di sini saya memberikan settingan min 20. FA simple apply to cross. Nah, muncul ya. Jadi muncul seperti ini. Nah, kemudian bagaimana caranya menentukan area support dan resisten? Hanya menggunakan moving average saja gitu, tanpa menggunakan indikator yang lain lagi. Ini saya akan berikan satu contoh. Kita mulai dari time frame besar, kemudian nanti kita akan bahas menggunakan time frame yang lebih kecil supaya nanti bisa dimengerti ya. Oke, yang pertama, apabila harga sedang naik, contoh seperti ini, naik kan? Nah, apabila harga sedang naik, yang harus kita lakukan adalah mencari area resisten ataupun mencari area support. Nah, dari sini ke sini jangan dilihat sama teman-teman dulu. Dari sini ke sini jangan dilihat dulu. Ya, dari sini ke sini jangan dilihat dulu karena anggap belum terjadi gitu. Saya akan kasih blok dulu supaya nanti terlihat ya. Jelas. Nah, ini yang merah. Yang merah ini belum terjadi ya. Jangan merah terlalu nggak bagus ke mata. Sebentar ya. Oke, ini soft. Nah, yang ini belum terjadi. Anggap belum terjadi. Yang pertama harus kita lakukan adalah mencari seperti gunung ataupun seperti bah. Ini belum jadi, ingat, ini belum terjadi. Nah, ini kan sudah mulai membentuk ya. Nah, kalau misalkan di atas dia membentuk seperti ini, yang harus kita lakukan adalah menghubungkan area moving average dengan candle tersebut. Jadi kita cuma menghubungkan saja. Kalau ini kan moving average dan ini candlestick. Ya, ini moving average, ini candlestick. Jadi kita hubungkan. Nah, otomatis ini sudah menjadi area resisten yang selanjutnya. Nah, apabila area resisten ini berhasil disentuh, kita bisa melakukan entry di sini. Dan kalau misalkan tidak disentuh, ya artinya harga akan turun pastinya. Kemudian untuk mencari level support sama, tapi untuk level support itu hanya menghubungkan garis bawah dulu. Nah, menghubungkan gunung dulu, lembah ya, bukan gunung. Ini saya ganti warna biru, warna hitam. Ini untuk kita area support ya. Kenapa ngambil support di sini? Karena ini sudah membentuk area lembah. Pertama naik, kemudian turun, nah dia tidak tembus lagi. Otomatis ini sudah menjadi area acuan resisten di 1881 dan ini area support di 1624. Jadi yang harus kita lakukan adalah ketika harga running di sini, kita akan entry di area resisten dan akan buy di area support. Kemudian, ini kan time frame weekly. Nah, ini jalan. Nah, ada lagi dia membentuk nih. Ini membentuk ya. Saya tidak akan panjangkan dulu ke sebelah. Nah, ini cukup di sini saja dulu. Ini area resisten dan ini area resisten. Nah, 1, 2.
Ya, jadi wajib ada moving average turun sama candlestick turun. Ini sudah menjadi area resisten. 1, 2. Kemudian setelah ini terbentuk, yang harus kita lakukan adalah mencari ataupun menunggu harga menuju ke area resisten kembali. Baru di situ kita bisa melakukan entry. Nah, kita lihat di bawah, ini ada lagi naik nih. Ini support ya. Kalau ada moving average yang ditandain, harus ada candle yang ditandai. Ini berarti 2. Saya akan geser. Berarti ini sudah kita bisa memberikan, market sudah memberikan kepada kita area resisten dan support yang sangat clear. Supportnya di sini di bawah 1, 2. Resistennya di atas 1, 2. Ini di atas ya, resisten ada 1, ada 2. Nah, yang seharusnya kita lanjutkan adalah memberikan garis panjang. Oke. Ini karena weekly ya, jadi lumayan lama dari 2021 sampai 2013. Yang harus teman-teman lakukan adalah buy di area support, sell di area resisten. Ya, kalau agak berada di tengah, jangan melakukan apapun. Ini cara menentukan area support dan resisten. Agak berada di tengah dan melakukan entry apapun. Karena kenapa? Karena pusing nantinya. Ya, jadi lebih baik kita menunggu di area resisten dan menunggu di area support. Ya, untuk entry diperlukan konfirmasi bullish ataupun bearish. Kalau misalkan sell berarti menunggu konfirmasi bearish, kalau misalkan buy berarti menunggu konfirmasi bullish di area support. Untuk menunggu konfirmasi bearish di area resisten. Apabila satu level support ataupun resisten ditembus, otomatis harga akan melakukan penerusan dan mencari dan menjemput area support terbaru. Kalau misalkan turun, kalau misalkan naik akan mencari area resisten terbaru. Ini saya akan lanjut terus. Ini berjalan. Dia hanya menyentuh level resisten. Kemudian turun yang sangat signifikan ya, 1, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Memang lama, tapi insya Allah hasilnya lumayan bagus. Ya, ini cara menentukan area support dan resisten menggunakan moving average. Sebenarnya bisa aja kita tidak menggunakan moving average. Ini saya akan hapus ya moving average. Hanya kadang pusing. Pusingnya kenapa? Karena banyak shadow. Ada shadow 1 ya. Ini banyak sekali shadow, banyak ya. Nih. Nah, kalau misalkan kita menggunakan moving average, jelas ya, tidak ada shadow, tidak ada. Untuk kenaikan biasanya dari area support dia akan naik dan tidak tembus area support kembali, baru naik. Nah, ini kita melihat ke sebelah moving average, berarti aslinya di sini. Dia naik, ya, ini naik sampai sini. Kemudian hitam, nah hitam itu ini recent area support, makanya naik. Kemudian turun di area membentuk area resisten. Seharusnya resistennya di atas, tapi dia tidak sampai atas. Nah, ini kan area resisten yang pertama, tapi tidak sampai atas, dia membentuk area resisten baru, makanya di sini turun ke support, balik lagi. Inilah area-area entry point. Kita bisa melakukan entry buy dan entry sell. Misalnya di area resisten, buy-nya di area support. Ini saya menggunakan time frame weekly, nanti kita akan cek menggunakan time frame H1 ya, dengan metode yang sama. Oke, kita cek. Sampai sini terus berjalan.
ini tidak ada penembusan body yang menembus area support ini. Adanya juga shadow. Ya, mungkin kalau kita tidak menunggu candle ini menutup, kita bisa saja melakukan end sell di sini karena beranggapan harga sudah breakout. Tapi kalau misalnya kita menunggu, ini harga belum breakout dari area support yang terbentuk. Nah, ini area support yang terbentuk, saya menggunakan moving average. Sangat clear ya. Nah, ini tidak tembus yang atas yang hitam karena ini harga pembukaan, bukan harga penutupan. Ingat, harga pembukaan di sini harga langsung turun, kemudian naik, tidak ada body yang menembus. Nah, body yang menembus seperti apa ini? Ini body yang menembus sangat clear sekali. Nah, panah biru. Zoom. Nah, ya, ini body menembus area support daripada garis hitam sebelumnya. Nih. Kita cek ke atas lagi, dia membentuk support lagi nih. Naik, turun. Ini moving average, berarti di sini jalannya. Karena ini 20 hari ke belakang. Naik, turun. Di area-area ini, di area-area support. Balik lagi ke resisten. Di resisten turun. Tidak ada body yang menembus area resisten. Kalau kita gunakan price action, di sini sudah terlihat adanya konfirmasi bearish yang lumayan sangat gede. Ya. Dan kalau di sini kita menggunakan price action, di sini ada konfirmasi bullish candle yang ini. Ya, ini artinya candle hitam turun kemudian naik. Nah, di antara body yang terbentuk di sini tidak ada yang menembus area body, makanya dia turun sampai sini naik ke atas. Jadi support and resistance ini dengan bantuan moving average bisa digunakan, apalagi dengan dicampurkan dengan price action akan sangat bagus. Mau time frame berapapun. Saya ini memberikan contoh untuk time frame yang besar, ya. Contoh untuk time frame besar, nanti saya akan menggunakan time frame yang lebih kecil. Nah, ketika area support ditembus, ya, ini sudah menjadi konfirmasi yang sangat bagus. Karena ini menembus area body ini. Kalau saya hilangkan candlestick, nah seperti ini, ya, dia akan menurun melewati area support ini yang garis hitam. Ini tidak menggunakan candlestick, tetap aja turun ya. Kalau menggunakan candlestick ya seperti ini. Turunnya sampai mana? Biasanya akan mencari spot yang terdekat. Kita lihat ke sebelah, spot terdekat ada 1, ada 2. Cari aja terdekat di mana gitu. Ini 1. Karena sudah terbentuk support ya. 1, 2. Kemudian di bawah ada lagi 1. Ketika ini break, lihat. Dia menuju ke area support terdekat. 1, 2. Ini mungkin kalau misalkan lebih bawah lagi, saya akan cek di sini, dia sampai bawah lagi. Apakah ada support? Di sini ada. Jadi support and resistance bisa kita gunakan pertama sebagai area acuan untuk entry, kedua sebagai area acuan untuk target. Ya, turun. Ini kan ditembus. Nah, kemudian dia turun membentuk support baru. Kemudian dia naik, nah membentuk resisten baru. Ini kita akan cek ya. Ini membentuk resisten baru. Oke, di sini. Lihat, harga turun kembali ke sini.
di area resisten. Makanya kalau di atas ini sangat-sangat riskan, seperti tadi saya bilang, bakal adanya terjadi penurunan yang sangat besar. Makanya di area resisten turun. Kalau nggak ada yang menembus body. Kenapa saya nggak menyimpan area resistennya di shadow? Ya, kenapa? Karena moving average-nya memang mengatakan seperti itu. Ini moving average ini mengatakan kalau misalkan level resistennya di sini, ya udah sampai sini aja. Dia membentuk resistennya. Kita kan nggak tahu, kita hanya follower ya. Bukannya kita bisa menggerakkan market, kita nggak bisa menggerakkan market. Kita bisa menggerakkan market kalau uangnya modalnya besar. Kalau kita modalnya 10.000, 50.000, ini kita nih bagaikan butiran bubuk di pasar forex market ini. Ya. Tapi dengan modal kecil kita bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar di dalam pasar forex ini dengan adanya konfirmasi sistem yang teruji itu, ya, dan juga menggunakan money management. Oke, ini contoh support and resistance menggunakan moving average pada time frame weekly besar, ya. Kita cek ke bawah terus. Ini membentuk area resisten, dia membentuk bawah lagi, membentuk area support. Saya akan cari terus. Ini selalu support ditembus terus ya. Selalunya support ditembus terus. Ada yang menembus area resisten. Soalnya kalau menembus resisten ada terjadinya pembalikan arah. Ya. Nah ini area support, area support di sini. Kemudian ini di atas ini sudah menjadi area resisten. Ya. Karena ini sudah membentuk support baru. Otomatis support menjadi resisten. Ya, pindahin. Ini tolong perhatikan yang ini. Yang ini. Yang merah. Banyak teman-teman yang pusing, area supportnya di mana, area resistennya di mana. Nah ini. Makanya saya memberikan satu edukasi ini sangat mudah-mudahan bermanfaat ya, apalagi menggunakan moving average ini. Semoga nanti sama teman-teman bisa digunakan. Oke, ini resisten, ya, membentuk resisten. Kenapa ini resisten? Karena dia tuh membentuk gunung. Apabila resisten ini ditembus, otomatis harga akan naik. Ya, apabila resisten ini ditembus, otomatis harga akan naik. Kita cek ke sebelah sini, apakah ada resisten yang ditembus. Saya akan memberikan garis pada area-area resisten. Mengikuti moving average ya, mengikuti moving average. Jadi yang merah ini area-area resisten mengikuti moving average yang terbentuk. Oke. Dah. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ini area resisten ya. Lihat. Di sini resisten ditembus. Ya. Ini area resisten turun, area resisten ditembus. Di sini lihat ini. Tembus. Di sini candlenya naik, ini area resisten tembus. Otomatis membentuk area resisten baru. Dia membentuk resisten baru dan support baru ini. Ini kebanyakan, saya akan hapus dulu biar nggak pusing. Ambil resisten yang ditembus saja. Oke, tolong perhatikan di sini.
ini area resisten tembus sama moving average ini naik. Kemudian candle-nya pun naik. Dan kalau misalkan kita menggunakan price action ataupun chart dan ini sudah menjadi kelas seperti double bottom, membentuk W. Ya, W ini bisa saya sebut sebagai double bottom. Nah, apabila level resisten sudah ditembus, otomatis akan membentuk resisten baru. Tapi untuk membentuk resisten baru diperlukan waktu. Di sini dia membentuk resisten baru satu sebelum ke atas ya, 1, 2, 3. Kemudian dia harga turun di sini membentuk area support baru. Support pertama memang di atas dulu. Nah, ini dia membentuk support di sini 1. Karena naik turun, kemudian turun naik, kemudian turun. Nah, ini area support. Nah, area support ditembus. Narik, area support ditembus. Tapi penembus area support ini bukannya harga akan ke bawah lagi. Kalau kita lihat di sini dia malah membentuk area support baru. Makanya kita wajib menunggu ini seperti itu. Nah, sangat clear ya. Nah, ini berarti area supportnya di bawah, area resistennya di atas. Nah, ini tengah-tengah bisa kita hapus. Ya, ini sudah membentuk area support dan resisten yang sangat bagus 1, 2 seperti biasa 1, 2. Dan ini 1, 2. Oke. Yang harus kita lakukan adalah yang ini, yang garis merah daripada resisten pertama yang di breakout. Artinya daripada reversal, pergantian arah dari penurunan menjadi penaikan dan dikonfirmasi dengan adanya konfirmasi penembusan area resisten ini. Yang merah, makanya saya tandain X. Nah, biasanya harga akan bermain di area resisten dan support tersebut. Harga yang akan menjadi area support. Makanya harga turun. Nah, kita ikutin aja di sini nih. Membentuk. Nah, kalau naik itu pasti turun, naik, turun, naik, turun, naik. Di sini dia hanya sampai ke level resisten, lihat di sini turun. Balik ke area support, di support sama naik lagi. Apabila area resisten ditembus seperti biasa, tembus ya, area resisten ditembus sama seperti ini, akan terjadinya kenaikan. Ini tembusnya ini sebenarnya dari awal pun sudah ada di sini, dia membentuk area resisten terdekat. Nah, kalau perhatikan tembus, ini rejection, harga naik. Di sini pun tembus lagi sekali, 2 kali naik lagi. Ini kalau menggunakan web ini 1, 2, sekarang mau menuju ke 3. 3 itu biasanya naiknya ya minta ampun, seperti sekarang tuh. Naik kan terus. Ya. Nah, kemarin kenapa turun? Karena sudah membentuk area resisten di sini. Kita akan kecil, nanti saya akan naik ke atas. Semakin resisten ditembus dan dia membentuk resisten baru, di sini. Naik, nggak ada penembusan support, ini kan support bawah. Support itu pastinya bawah. Breakout, turun hanya sampai sini, naik lagi. Naik lagi. Nah, ini kenapa turunnya hanya sampai sini? Ini lihat, ini apa? Ini level support. Kita cek level support ini yang terbentuk. Harga balik ke sini, naik ke atas. Harga balik ke sini, naik ke atasnya.
Kalau menggunakan buy limit di area support ini sangat bagus. Tapi lama, jadi ini masuknya ke swing. Ya, terbukti dengan 1782 di area support harga naik. Nah, untuk gold saat ini area support dan resistennya berada di pertama resisten di 2034, kemudian support di 1690 ataupun 168. Tapi di sini sudah membentuk area resisten baru seperti yang tadi saya share, yang saya ceritakan. Ya, kita flashback lagi ke belakang yang tadi disebutkan. Nah, ini sudah membentuk area resisten, kemudian ini sudah membentuk area support, naik turun. Kita perhatikan di sini tidak ada penembusan area support ataupun resisten. Dan bahkan kalau kita cek selalunya membentuk area resistennya lebih rendah. Nah, ini support nih. Saya ada keyakinan gold ini akan menuju ke area support ini. Makanya kalau support ini ditembus, siap-siap 1450. Ya, siap-siap 1450. Itu saya lihatnya di wiki, kita lihat di sebelah sini. Nah, ini yang tadi sampai sebentar. Ini merah. Itu sebagai resisten. Dia membentuk resisten, kemudian dia membentuk resisten baru, dan ini support. Ya, resisten, support, resisten, support. Apabila support ini ditembus, nah untuk lebih baik kita entry di resisten. Resistennya mana? Ini saya akan di video ya, nanti bisa diputar kembali. Kita cek. Nah, tekan kecil. Ya. Ini area support, mungkin yang sekarang di sini. Saya akan tandain garis kuning. Ini garis kuning kelihatan nggak ya? Oke, kuning kelihatan. Nah, kuning ini area support yang baru. Nah, kalau sekarang kuningnya di sini. Nah, ini yang kuningnya ini area support ya sekitar 1780-an. Sekitar 1780. Jadi untuk gold, alangkah baiknya kita melakukan entry sell di area support, di area resisten 1880 nih kemarin nih bagusnya minggu kemarin ya, makanya dia naik dia turun. Nah, kalau misalkan mau entry sell tipis-tipis boleh, apalagi kalau misalkan nanti adanya seperti ini nih, ini turun, dia sudah membentuk area resisten, kemudian ini kalau misalkan di bawah ini menjadi area acuan support. Nah, tolong cek ya, ini support, kemudian dia harga turun, break, ini retest, tekan besar, turun di sini nih, kemudian retest. Nah, disinilah entry point yang bagus untuk nanti. Baru sell. Hanya di mana? Di area ketika ada yang namanya break daripada support. Contoh seperti ini. Kita akan balik lagi ke sini. Nah, berarti untuk gold yang bagus itu menunggu break di bawah ini. Di 1750-an. 1750 break ya, ikat body. Jangan shadow seperti ini. Ingat. Kalau shadow, jadi kita harus menunggu konfirmasi betul-betul cap loss. Yang kuning 1780 dan 1558. Ini yang dari sebelumnya. Nah, ini nih.
target support. Oke. 1470-an. Apabila area support ini ditembus 1680 ataupun 16. Ini edukasi sekalian analisa ya. Pokoknya untuk menentukan support resisten itu seperti ini. Yang atas resisten, yang bawah support. Itu untuk menggunakan time frame yang lebih besar. Saya akan cek menggunakan time frame yang lebih kecil. Ini saya akan hapus kembali. Oke, H1, contoh H1. Oke. H1. 4 lah. H1 terlalu kecil. 4. Oke. Ini dia pertama naik, kemudian membentuk resisten. Saya akan dari awal aja. Dari awal. Dua 29. Oke. Kemudian dia membentuk support. Merah saya tandain resisten ya. Hitam saya tandain support. Kemudian dia harga naik nih, membentuk resisten sini. Nah, jadi sistemnya itu kalau misalkan sudah membentuk area resisten, yang harus kita lakukan adalah menunggu konfirmasi untuk kita. Nah, kalau misalkan membentuk support, ya kita akan menunggu konfirmasi untuk membeli. Nah, ini di atas support, resisten. Kemudian ini yang bawah area support. Yang ini ya. Terus kemudian dia membentuk support lagi. Kemudian yang atas membentuk resisten kembali. Kemudian ini membentuk resisten. Ini dia membentuk support baru. Ini lihat. Saya akan zoom. Jelas nggak? Ya, ini area support, kemudian ini area resisten. Ini area resisten, ini area support. Apabila ada penembusan area support ataupun area resisten, artinya harga akan berubah. Nah, kalau resisten sudah ditembus, seperti ini. Nah, apabila resisten sudah terbentuk naik ke atas, seperti ini naik, kemudian dia membentuk resisten baru tapi lebih rendah, dan ada konfirmasi bearish lainnya, kemungkinan harga akan turun. Makanya di atas ini turun sampai sini. Kenapa turun supaya ditembus? Ya. Nah, untuk XAUSD yang kemarin, kenapa saya ada konfirmasi entry buy di sini? Pertama, melihat time frame H1. Ada yang entry, ada yang enggak. Kalau saya sendiri masih entry ya. Nah, ini saya tandainnya seperti ini. Satu. Ini dia membentuk support baru. Ini support. Kalau ini di atas sudah bentuk resisten. Tapi sangat tinggi kemarin itu konfirmasinya. Ini resisten awal ya. Satu. Ini resisten. Dan ini. Nah, yang bawah ini dia membentuk konfirmasi resisten.
Yang ini support ya. Ini support satu. Kenapa ini support? Karena naik turun. Turunnya ini tidak melebihi support sebelumnya. Dan biasa ini terjadi seperti yang tadi saya share. Hanya turun. Nah, di sini kemarin sempat saya mau entry tapi ketahan sama adanya pyrotan karena gerakannya ini turun. Itu makanya kalau misalkan kita akan trading melihat analisa fundamental dan teknikal akan tabrakan. Ya. Tapi kalau kita hanya fokus melihat teknikal, di sini sudah pasti bisa melakukan entry buy. Hanya dengan adanya non-pyro payment dan berita embel-embel lainnya ya memang harga naik seperti yang non-pyro payment beritakan gitu. Tapi di sini enggak, sedikit turun dulu. Ya, turun dulu kan. Turun, kemudian harga naik menembus area resisten terdekat. Dan area support ini tidak ditembus. Nah, ini resisten yang terbaru ditembus kembali. Ini ada kemungkinan harga akan naik lagi. Karena kenapa? Karena area resistennya selalunya ditembus sebelum terjadinya penurunan. Kalau di time frame weekly itu kan time frame weekly ini resistennya berada di sini. Nah, di situ kita nanti akan menunggu konfirmasi entry sell kalau naik ya. Ini resisten, nah resisten yang atas, ini support. Jadi buat teman-teman lebih baik kita menunggu entry sabar daripada salah entry. Merah resisten ya. Untuk gold nih. Ya. Jadi entry untuk gold lebih bagus di 18641903. Tapi kalau 1864 ditembus kemungkinan naik. Hanya saya sih lebih memilih untuk menjual nantinya. Tapi belum sekarang. Lebih baik tunggu di area resisten ini. Nah, kalau misalkan mau beli, ya itu tadi menunggu resisten ditembus dan ada konfirmasi bullish. Ini kan resisten sudah ditembus, ya. Kita tunggu di area support baru. Area supportnya mana? Area support yang terbaru itu di sini. Ini area resisten yang terbentuk. Cukup mudah. Nah, ini resisten yang terbentuk yang baru. Kemudian ini yang next nanti akan dicapai. Nah, yang merah-merah ini area resisten XAU-USD yang akan dicapai. Ya, yang kalau naik itu pasti ke sini. Jadi nggak usah pusing naiknya kemana, pasti ke resisten. Gitu. Nah, untuk supportnya mana? Ini supportnya ini yang bawah nih. Kenapa support di situ ya? Kita melihat moving average-nya kan sudah terbentuk seperti lembah. Ini resisten 1, resisten support ya. Nah, kalau yang bawah ini bisa juga dijadikan area acuan, tapi ya ditunggu. Kalau misalkan harga berada di bawah support, di area support kita buy. Kalau harga berada di area resisten kita sell. Nah, untuk menentukan area support dan resisten, ingat jangan melihat ke sebelah yang ini sudah terjadi, jangan. Tapi melihat yang terdekat nih. Yang dekat kan ini 1, 2 area support. Resisten mana ini? Ya udah kita tunggu. Berarti kalau mau buy di sini nanti. Ya. Jadi kalau buy itu nanti di sini di area support. Kalau misalkan mau sell ya di sini bagus nih untuk sell. Tapi kenapa jangan sell sekarang? Kenapa? Karena area resisten yang sebelumnya ini sudah ditembus.
Kalau misalkan area resisten sudah ditembus, artinya kita harus menunggu entry buy di area support. Nah, kalau misalkan menjual di mana? Di area resisten. Area resisten mana? Ini yang merah-merah ini. 1, 2, 3. Ya. Memang menunggu itu bukan sama. Nah, ini area resisten yang sangat bagus nih, 1.800 nih. Bagus ini karena kenapa saya lihat tekanan selnya sangat tinggi. Ya. Jadi intinya area support dan resisten itu ya akan terbentuk dengan bantuan moving average yang tadi saya bilang itu. Ya, moving average SMA 1 terus apa namanya? Periodenya 1 ini SIP 20. Oke. Ini aja. Jadi menentukan support and resistance nggak usah pusing-pusing gitu. Kita cukup melihat ke sebelah kiri ya area di mana terbentuknya naik, terbentuknya penurunan gitu. Terbentuknya penurunan di mana, terbentuknya kenaikan di mana. Saya akan menggunakan mata uang yang lain ya, GBP, JPY contoh. Oke. Time frame H4. Kita cek. Kenapa GBP JPY turun? Kenapa GBP JPY kok turun ya? Saya bingung gitu. Kenapa GBP JPY turun? Kita lihat dari sini. Ini ada resisten 1, 2. Alhamdulillah udaranya cerah ya, jadi nggak ada kendala. Alhamdulillah. Ini resisten ya. Resisten merah. Kemudian ini area support. 1, 2 ya, support. Saya nggak mau lihat ke yang jauh dulu, yang dekat aja dulu. Otomatis yang kita perhatikan adalah area support dan resisten di sini. Betul. Nah, apabila area support ini sudah ditembus, otomatis akan terjadinya penurunan. Tapi untuk sell, kita nggak bisa melakukan entry sell di sini. Tentunya harus menunggu di area resisten. Makanya kalau ada konfirmasi bullish besar seperti ini, yang harus kita lakukan bukannya entry sell. Kalau entry sell di sini mati, memang harga mau turun, tapi dia naik dulu. Biasanya di sini terjadinya overload. Karena melihat candle besar, yakin harga akan turun. Nggak sedikit orang yang melakukan sell di sini. Sell. Nah, sell lagi. Begitu MC. Udah MC, ketika harga naik, turun gigit jari. Banyak yang seperti itu, bukan yang 1, 2. Di sini itu psikologis main, bukannya memainkan ego. Gitu. Ini support resisten terbaru 1, 2. Kemudian support terbaru 1, 2 nih. Nah, ini yang cantik. Ketika support ditembus, dia turun, balik lagi sini. Nah, ini bagus dan jarang sekali terjadi. Kenapa GBP JPY turun? Karena selalunya area support ditembus dan membentuk area support baru. Ya, untuk menentukan support dan resisten di mana, ya udah melihat moving average ini. Gitu. Untuk GBP JPY kita cek lagi nih. Dia membentuk supportnya di mana? Ini saya akan cek di sini. Dia membentuk supportnya. Membentuk supportnya di sini. Kemudian dia membentuk ini area support juga. Ini supportnya. Ya, turun, naik, balik lagi nih ke area resisten di sini turun. Kenapa di sini dia turun? Ini membentuk area resisten baru. Dia membentuk area resisten baru. Pokoknya kalau misalkan kita perhatikan resistennya itu semakin turun, itu artinya bakal jadi penurunan.
resisten turun. Ini resisten baru nggak ada yang menembus resisten. Adanya support, makanya turun lagi. Sedikit di sini ketika harga turun, buy lagi, artinya bye. Ya, nah ini mudah-mudahan ya webinar kali ini bermanfaat. Ingat, moving average sebagai menentukan support dan resisten. Saya akan cek di time frame mata uang yang lain seperti euro USD, ya sama halnya seperti itu. Apalagi euro tuh kita cek ada nggak level resisten yang ditembus. Nanti setelah ini saya minta tolong buat teman-teman yang mengikuti webinar ini, Pak Sute, Pak Audi, Pak Muhammad Azmi, Pak Hari, Pak Ardian, 88 ya. Nanti saya akan beri satu PR, minta tolong bikin ke saya di Japri aja. Untuk mata uang yang lain, mau Australia USD, mau GBP USD, ya. Jadi supaya pemahaman ataupun materi yang saya berikan ini nanti bisa dimengerti. Jadi saya nggak sia-sia gitu memberikan edukasi ini, ya. Nah ini contohnya misalkan di Euro USD dia membentuk area support baru sini, di support di bawah. Kemudian di sini ada resisten. Nah ini resisten, memang ini resistennya ditembus ya keras. Tapi kita tidak bisa melakukan entry sell entry buy di resisten, jangan sekali. Ini dia membentuk resisten baru, kemudian sebelumnya membentuk resisten baru. Dan ini dia membuat support di sini dan support di sini. Jadi untuk menggunakan moving average MA20 ini seperti ini, teman-teman nih. Dia harga di sini, moving average-nya di sini. Jadi 20 candle karena shift-nya saya menggunakan shift-nya minus 20. Shift 20 artinya 20 candle daripada time frame 4. Gitu. Jadi supaya terlihat gitu di mana posisinya moving average tersebut. Karena kalau misalkan diperbesar, ini lumayan cukup terlihat. Ini dia membentuk area resisten di sini. Ya, ini membentuk resisten 1, 2. Kemudian turun sampai sini. Turun sampai sini. Ini ya, 1, 2. Turun sampai sini. Kemudian dia naik di sini. Ini naiknya itu naik, turun, naik, turun, naik. Nah, kalau kita hanya menggunakan ataupun candle saja, ini kalau udah pro bisa dibaca. Hanya buat teman yang baru mungkin belum bisa terbaca, ini harga akan kena bingung. Ya, tapi kalau misalkan kita melihat ini, kita perhatikan area support ini ditembus, kemudian dia turun balik ke sini, lumayan ya, cuma ada non final payment, turunnya ya lumayan lah untuk Euro USD. Kalau Euro USD memang range-nya ya kecil. Nah kita cek di sini, ini area resisten 1, 2, dia balik ke resisten. Berarti langkah yang seharusnya kita lakukan adalah menunggu. Nah, area resisten terbaru ya, nih. Area resisten, ini resisten sudah ditembus, berarti akan adanya kenaikan untuk USD ini ke depannya. Yang merah ini resisten sudah ditembus di sini, dan ini sudah dites area support. Dia ini support ya,
turun sampai support. Mau buy di mana? Ya udah buy di area support ini. Targetnya di mana? Targetnya di area resisten. Resistennya di mana? Ya ini. Satu. Kemudian mana lagi ya? Resisten ini ya. 1, 2. Oke. Ya udah itu. Ya, buy di area support. Targetnya di mana? Di resisten. Nah, alangkah baiknya kalau ini kan sudah membentuk area resisten baru nih ditembus ya. Nah, biasanya akan kembali ke support kalau misalkan terjadinya penurunan ataupun koreksi. Berarti harus kita lakukan adalah buy di sini di area support. Target di mana? Di resisten. Resisten 13662. Ya, jangan menyimpan garis horizontal ini di bagian shadow. Jadi teman-teman cukup melihat moving average saja di sini, ya. Udah gitu letakkan aja si garis horizontal ini. Jadi kita lihat angkanya 13662. Nah, kenapa? Ini pun kan bisa disentuh ataupun kadang hanya sedikit lagi menyentuh karena bisa kembali turun. Saya akan berikan satu contoh. Saya akan cek ini ya. Yang seperti tadi saya bilang, memang menyentuh tapi tidak menyentuh. Nah, ini area apa? Ini area resisten. Saya akan memberikan contoh satu. Ini resisten daripada ini di sini. Ya, lihat. Satu, ini yang master ya. Nah, ini resisten master. 1, 2. Lihat, dia kembali lagi ke resisten, tapi meskipun saya menyimpan di area body, ya, karena banyak nggak sedikit orang yang selimit di sini. Nggak sedikit orang yang selimit di sini. Tapi akhirnya ketika hanya sampai sini bahkan tidak menyentuh, ya hampir sedikit lagi gitu. Tuh. Perbedaannya itu sangat tipis gitu nih. Harga naik di sini tidak menyentuh area resisten dan terjadinya penurunan kembali. Ya, saya sering melakukan entry sell limit sedikit lagi kena naik, kadang begini. Tuh, turunnya ya amit-amit gitu ya. Ini resisten merah. Kemudian ini support. Ya, ini supportnya daripada ini bisa digunakan di semua time ya. Hanya lebih baik kalau misalkan untuk harian ya 4, kalau misalkan scalping M5 boleh. Nih, tolong teman-teman perhatikan body dia yang menembus. Ini biasa disebut sebagai sistem pullback. Breakout, kemudian turun, baru pullback. Nah, ini pullback artinya. Turun, pullback. Dan banyak digunakan juga. Turun, dan membentuk area support terbaru. Support seperti biasa hitam ya. Ini support hitam. Oke. Daripada di sini dan di sini. Kemudian dia membentuk support baru lagi di sini. Selalunya support terus diterus ya. Nah, kalau lagi turun ya kita tinggal mencari konfirmasi resisten aja. Resisten mana ya ini. Nah, saya akan cek dari sini nih. Ini body kan dari sini. 1. Nah, tapi ada juga yang disentuh. Nah, seperti ini disentuh ya. Disentuh kemudian turun. Nah, kalau ini dia tidak menyentuh nih. Ya, sedikit lagi tapi lumayan. Ya, jadi kita harus peka lah, harus jeli gitu. Oke. Ini cara menggunakan moving average dengan bantuan
cara menggunakan moving average dengan cara menentukan support dan resisten dengan menggunakan indikator moving average. Ya, sebentar saya low to speak. Oke, selama ini ada yang mau bertanya nggak, teman-teman? Kalau misalkan ada yang bertanya, boleh. Kalau misalkan nggak ada, nanti saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Gimana? Ada ya? Nah, untuk minggu depan, insya Allah saya akan mengadakan webinar scalping goal. Scalping goal tentunya dengan pembahasan materi yang sama, menggunakan moving average ini, tapi nantinya untuk scalping goal. Jadi buat teman-teman yang sekarang mengikuti webinar ini, ya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, nanti bisa digunakan untuk scalping di semua mata uang, nggak termasuk goal aja gitu. Karena ini sifatnya sistemnya memang untuk edukasi webinarnya, bukan untuk apa-apa gitu ya, untuk edukasi pelatihan supaya member di sini bisa mempelajari sistem-sistem trading dengan mudah dan bermanfaat ya. Nah, supaya menjadikan trader profesional dan diri gitu. Jadi nggak hanya kita hanya menunggu sinyal dari orang lain, kita hanya menunggu bantuan konfirmasi dari grup-grup, misalkan kata grup buy, kata grup A sell. Nah, enggak. Jadi kalau misalkan kita sudah punya aturan ataupun sudah punya sistem, ya kita bebas bisa melakukan entry trading kapan saja dan di mana saja gitu. Nah, ini webinar hari ini menentukan support dan resisten dengan bantuan moving average. Saya akan gabungkan ini seperti biasa dengan indikator yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu Bollinger Band pertama, dan ini nanti akan sangat berkaitan untuk melakukan entry. Memang terlalu banyak indikator yang digunakan ya, tapi memang ini bisa membantu. Terus saya MA50 eksponensial, prinsipnya 0 plus Bollinger Band 50, kemudian ini BBFA ya 5, ini linear weight apply to high, settingan udah usah dikasih tahu lagi, udah tahu. Kalau misalkan yang belum tahu, nanti saya kasih tahu lah. Ini high. Nah, MA510 high atau low itu bisa kita jadikan area acuan untuk entry juga, ya, apabila sedang terjadinya penurunan. Kalau misalkan sedang terjadinya kenaikan, kita entry-nya di MA510 low. Ya. Nah, jadi memang pusing kan, ya, agak rumit gitu terlihatnya, banyak kabel. Tapi pertama yang harus kita lakukan adalah melihat moving average ini untuk menentukan area support dan resisten, ya. Kemudian kita tandain, ini area resistennya 1. Oke. Oke. Sebentar ya, Pak.
Coba dia. Nah, ya. Jadi pertama menentukan area resisten. Resistennya di mana? Di sini. Ya, dengan kita melihat moving average MA1. Kemudian supportnya di mana? Ya, supportnya di bawah. Yang ada di sini. Ya, satu. Kemudian ini ada lagi. Karena ini area resisten ya sudah ditembus membentuk area resisten baru. Dan ini support. Nah, langkah selanjutnya adalah menunggu harga berada di 4510 low ini untuk melakukan entry buy apabila resisten sudah tembus. Apabila MA 510 resisten sudah ditembus seperti ini, ya kita bisa entry di sini di MA 510 gitu. Dan untuk melakukan entry sell, kita tinggal menunggu konfirmasi seperti yang ini. Adanya level support yang ditembus. Nah, saya melihat di sini dulu. 1, 2. Nah, ini support kan? Ini support 1, 2. Lihat harga kembali ke atas. Harga kembali ke atas menuju ke MA 50 dan Bollinger Band yang atas. Makanya di MA 510 high itu memang terjadinya penurunan, makanya turun. Nah, kalau misalkan naik, kalau misalkan harganya naik, kita akan cek di sini. Ini area support. Yang pertama kita harus tentukan apa? Support dan resisten. Kemudian ini area resisten. Ini resistennya lumayan jauh ya. Nih, area support dan area resisten. Nah, apabila resisten sudah ditembus, sebenarnya ini ada resisten ditembus nih. Yang membentuk resisten kecil 1 nih, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ditembus berarti candlenya yang ini. Makanya ketika naik balik lagi ke MA 510 low, ini area untuk entry. Ya. Kita cek di sini hanya melihat area support saja. Apabila resisten ini sudah ditembus, otomatis menjadi area support. Ini menjadi support baru dan hitam. Kemudian membentuk support lagi. Kemudian dia membentuk support lagi. Ini satu ke sini. Yang ini support ke sini. Yang ini support ke sini. Nah, yang ini support ke sini. Selalu membentuk support baru, artinya tren sedang naik dan pasti berada di level M510 low. Harga naik. Ya. Nah, kita sedang terjadinya kenaikan, ini resisten 1, 2. Kemudian ini apa? Ini support kecil ya. Ini support yang ini. Kemudian dia membentuk support baru. Support sudah ditembus, dia balik membentuk ke area resistensi, harga turun.
baliknya itu kembalinya itu tidak menembus 510 height-nya. Saya hanya turun dan membentuk support baru. Ya, nggak ada yang menembus lagi area resisten. Ya, makanya moving average itu sangat digunakan, sangat diperlukan, bukannya sebagai hiasan, bukan. Nah, ini yang hitam, yang hitam-hitam ini area support, ini area resisten. Dan kalau sudah membentuk area resisten yang baru seperti ini resisten dipastikan harga akan kembali. Dari situlah entry point. Terlihat pusing ya, banyak kalau, tapi kalau sudah terbiasa kayak enggak. Ini untuk mata uang lain seperti GBP, USD pun sama. Mau mata uang apa aja semua sama. Mau tren berapa aja semua sama. Di sini kalau kita cek perhatikan ETA 50 selalunya di atas, artinya tren sedang dalam keadaan bearish. Nah, kalau bearish ya udah kita menunggu area resisten. Makanya saya nggak pernah menghilangkan indikator ini dalam melakukan trading. Kenapa? Karena sangat membantu. Bisa saja kita gunakan satu indikator. Ya, jadi edukasi ini, webinar ini, kalau misalkan teman-teman mengikuti dari awal sampai akhir, ini semuanya itu nyatu, nggak ada yang nggak nyatu. Hanya ya banyak yang nggak mengikutinya, gitu. Itu terserah mereka aja, gitu. Ya, yang penting saya sudah memberikan ilmu untuk edukasi pengertian untuk dipahami. Ya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ya, apa namanya, untuk well trade deposit atau WD ya, nih kita hanya menerima satu rekening daripada namanya Pak Budi Herawan, ya, mau BCA, Mandiri, BRI ataupun BRI, seperti itu. Tidak ada yang apa, kalau misalkan melakukan transaksi ataupun transfer ke selain ini, kita tidak melayani ataupun bisa di cancel. Oke, terima kasih. Kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya, webinar kami semoga bermanfaat. Mudah-mudahan nanti insya Allah dalam webinar berikutnya saya akan membuat satu webinar yang dengan judulnya scalping menggunakan sistem ini, tapi scalpingnya di gold. Ya, mudah-mudahan minggu depan. Buat teman-teman yang temannya mau ikut ataupun yang mau join gitu, bisa dikasih tahu, bisa di-share. Oke, buat Pak Sute gimana? Apa kabar? Kemarin kenapa itu entry posisinya banyak? Ya sayang ya, sangat disayangkan ya ketika kita sedang melakukan satu sistem gitu, tapi dilanggar. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi istilahnya kita nggak konsisten. Kalau bukan nggak konsisten, kita nggak komitmen. Nah, kalau kita sudah mempunyai komitmen, apapun itu, apapun yang terjadi, kita terus hadapi. Contohnya, kita misalkan sudah komitmen kalau satu kali entry itu SL-nya 14. Ya udah, kalau misalkan kena, udah. Terus slotnya sekian, udah. Karena untuk melakukan trading itu bisa dalam waktu yang sangat singkat ya untuk menjadi sukses gitu. Diperlukan waktu yang cukup sangat lama. Dan ini challenge yang sedang sekarang kita jalani gitu ya. Kalau misalkan mengikuti dari awal, dari open entry ini, yang mengikuti itu cuma ada 2 orang. Tiga. Pertama Ibu Ratih, kedua Pak Hari, kemudian yang satu lagi Pak Rodani. Itu selalu dia, satu lagi mungkin Pak Azmi.
Tapi Pak Azmi kadang masih ada yang mengikuti juga gitu. Mungkin telat, open, dan yang lainnya saya perhatikan ada yang mengikuti, ada yang enggak, bahkan ada yang overload. Jadi saya perhatikan memang di situ coba udah ngomong beberapa kali ya udah mungkin dia maunya seperti itu. Karena memang untuk merubah psikologis itu susah, nggak gampang. Apalagi kita biasa melakukan entry sekali, oh, bayinya banyak, gitu. Walaupun pengen cepat-cepat, nah itu sangat bahaya. Kalau misalkan mengikuti sistem, eh, insya Allah itu deposit hanya sekali. Ya, saya sudah share di grup. Mudah-mudahan nanti challenge-nya lancar, karena kalau misalkan ini challenge 2 berhasil, kita nanti bakal mengadakan satu acara award di mana nanti bakal diliput gitu di beberapa media sosial. Mudah-mudahan apa yang sedang kita jalani berhasil. Karena untuk mencapai keberhasilan itu, satu, pertama kita harus disiplin, kedua kita harus sabar, terus kita harus punya komitmen. Ada seatnya entry, nggak ada seatnya jangan. Posisi kita profit terima, posisi kita loss terima, nggak apa-apa. Kalau misalnya dihitung dari awal ini masih loss sekitar mungkin 5% yang mengikuti dari awal. Saya cek. Tapi kalau misalkan nggak mengikuti, istilahnya semaunya dewe gitu ya, pasti banyak loss-nya. Gitu. Jadi saya akan nanti di grup saya akan share ya mana-mana yang sudah mengikuti. Gitu. Saya cek dia minusnya lebih dikit gitu dibanding orang yang tidak mengikutinya. Yang mudah-mudahan nanti bulan ini kita bisa profit lebih banyak. Ya, kalau yang namanya loss itu wajar, tapi kalau yang namanya MC itu nggak wajar. Ya. Jadi saya tekankan buat teman-teman sekali lagi nih ya, kalau misalkan mau ikut, ayo bareng-bareng belajar gitu, tapi ingat disiplin, jangan tidak mengikuti arahan. Gitu. Tahan aja, tahan. Kenapa kita tahan? Kita modalnya kecil, cuma 200 US dollar pertamanya awalnya. Ya, 200 US dollar itu sangat sangat kecil, tidak bisa untuk kita bisa menjadikan trading per living. Nggak bisa, orang kebutuhan kita sehari berapa. Atau misalkan kita punya anak 3, satu anak satunya misalkan satu orang 50.000 sehari. Ya, 3 orang udah 150, belum ke dapur, belum listrik, belum air. Ya, kalau misalkan kita cuma modal 200 US dollar dengan apa kebutuhan misalkan kita sebulan taruhlah 30 juta, itu nggak bakal ketutup. Bagaimana cara menjadikan trading flipping ini dari kecil menjadi besar? Itu diperlukan kesabaran supaya akun yang kecil ini meningkat lebih besar, ataupun akun yang kecil ini bisa grow. Nah, kalau misalkan akunnya tidak di grow ataupun di situ nggak bisa kita trading politik, nggak bisa sukses, nggak bakal bisa. Apalagi tradingnya arogan, entry buy, entry sell, itu sangat jelek. Dan masih banyak sekali orang yang seperti itu. Dan akhirnya apa? Ujung-ujungnya MC, bos. Ya, dia akan gembira ketika profit. Wah, screen shot, share profit, alhamdulillah, ini anak soleh apa rezeki apa segala macam. Nah, tapi ketika dia loss, diam-diam aja, ataupun memaksakan diri untuk deposit dengan cara yang tidak disarankan. Itu ya, sebenarnya untuk apa namanya trading ya tidak usah memerlukan modal yang sangat besar. Ya, saya share di grup, $1 aja sebenarnya cukup jika akun itu supaya grow. Gitu. Nah, kalau misalkan $1 bisa menjadi grow, itu udah bagus. Kok bisa $1 katanya? Ya udah buka. Itu di website kan ada mikro.
buka aja, masuk deposit 25 US dollar. Kemudian simpan di Stepbox. Nah, $1 masukin ke mikro. $1 itu jadi 100 karena itu sen masuknya. Di situ belajar terus belajar. Lama ini kapan grow-nya, saya bukan banyak. Nah, udah, orang itu harus tanya seperti itu karena modalnya kecil. Tapi kalau misalkan sudah punya modal besar, nggak apa-apa, bisa. Tapi tetap money management harus dijaga. Karena kalau misalkan sehebat apapun money management nggak dijaga, itu sangat bahaya. Gitu. Oke. Nah, itu mungkin webinar dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Insya Allah nanti minggu depan akan membahas untuk scalping. Tapi untuk scalping nggak bisa dijadikan disatukan dengan sistem yang day trade ataupun harian ya. Nah, scalping itu bisa mungkin 1 jam di depan kamera, di depan komputer ataupun di depan HP untuk menunggunya, sekali entry, 2 kali entry udah ya. Tapi dengan hitungan menit ya, dengan hitungan menit. Nah, kalau untuk yang kita punya di kan lumayan lama ya untuk targetnya gitu. Jadi nggak bisa untuk scalping. Tapi saya akan coba untuk webinar sistem scalping di webinar minggu depan berikutnya. Mudah-mudahan webinar kali ini bermanfaat ya, dan webinar ini tetap masih bekerja sama dengan WeTrade ya. Mudah-mudahan nanti WeTrade bisa support kita di channel yang sedang berjalan ya. Ya itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi dulu, Pak. Ayo. Siap. Yo, mari. Siap. Lanjut di grup. Mandi dulu, Pak.